Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I'll explain about the article with the title cast study of multi-story building foundation. This case study will later be used as a reference in our research case study regarding boarding house in the development party area. Jadi, di sini saya sudah menampilkan artikel saya yang berjudul Studi Kasus Fondasi Gedung Bertingkat. Di sini itu di dalam pendahuluan ini saya memuat tentang apa sih arti dari fondasi itu. Kan fondasi itu adalah struktur bawah ya. Nah, struktur bawah ini atau fondasi ini merupakan komponen dari gedung yang bertugas meneruskan gaya berat yang dimiliki struktur bangunan di atasnya ke lapisan tanah yang keras. Eh, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan fondasi, yaitu memeriksa apakah ada gedung tanah mampu menerima beban dari fondasi. Fondasi harus kuat untuk mencegah penurunan dan perputaran rotasi yang berlebihan. Fondasi juga dibagi menjadi dua, yaitu fondasi berat dan fondasi dalam dan fondasi dangkal. Di mana fondasi dangkal ini biasanya itu dipakai buat gedung yang bertingkatnya itu 2 sampai 3 doang. Kalau misalnya yang dalam itu, kalau fondasi dalam itu untuk gedung bertingkat yang biasanya tuh tingkatnya itu lebih dari 4. Pada perencanaan fondasi bangunan gedung bertingkat tinggi, beban lateral menjadi lebih dominan dibandingkan dengan beban gravitasi. Beban lateral yang dimaksud ini adalah beban gempa dan beban angin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui studi kasus penelitian terdahulu yang nantinya akan dijadikan gambaran atau referensi dari penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini bisa didapat fondasi yang tepat pada tanah yang digunakan. Selanjutnya untuk metodologinya itu kami memakai metode kualitatif di mana dengan pendekatan studi kasus yang memungkinkan peneliti bisa mengeksplorasi secara dalam bagaimana fondasi yang digunakan uh, sesuai dengan keadaan jenis tanah keras yang didapat. Bahan yang digunakan itu mencakup literatur tentang fondasi dalam, jenis tanah, serta data proyek yang relevan. Alat yang digunakan itu pakai Autodesk Revit untuk pemodelannya. Selanjutnya, prosedur penelitian ini dimulai dari pengumpulan data melalui studi literatur dan observasi proyek, lalu datanya dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan fondasi apa sih yang akan digunakan sesuai dengan jenis tanah yang didapat nantinya. Terus, habis itu hasil analisisnya itu diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang fondasi gedung bertingkat. Dengan metodologi ini diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang fondasi untuk gedung bertingkat sesuai jenis yang didapat. Selanjutnya, untuk hasil dari pembahasan, di sini itu saya memakai studi kasus untuk fondasi di tanah berpasir itu studi kasus Yogyakarta, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Metodologi yang digunakan itu pertama ada pengumpulan data, analisis pembebanan, pakai SAP 2000, dan perhitungan kapasitas dukung menggunakan nilai NSPT. Selanjutnya, didapat hasilnya itu didapat berat beban aksialnya, terus kapasitas dukungnya juga itu didapat, di mana kapasitas dukung fondasi tiang panjang ini dengan diameter 50 cm dan kedalaman fondasinya itu 28 meter atau sudah mencapai tanah berpasir kasar. Didapat kapasitasnya itu 1967,77 ton. Sedangkan untuk kapasitas dukung fondasi tiang bornya itu dengan diameter 80 dan kedalaman 28 meter juga didapat kapasitas dukungnya 3.260,80 ton. Selanjutnya hasilnya itu dibandingin kayak gitu. Buat didapat hasil yang fondasi apa sih yang bisa lebih kuat untuk mendukung beban tersebut. Didapat perbandingan itu di mana fondasi tiang bor itu lebih bisa menahan beban sebanyak 65,71% lebih tinggi daripada fondasi tiang. Kesimpulannya itu, studi ini membuktikan pentingnya pemilihan jenis fondasi yang tepat berdasarkan karakteristik tanah dan beban struktur.
Selanjutnya, untuk fondasi di Tanah Lempung, saya memakai studi kasus evaluasi kegagalan fondasi pada proyek pembangunan ruko 3 lantai di Banua, Anyar, Banjarmasin. Metodologinya itu ada observasi secara langsung ke lokasi, pengukuran elemen struktur yang gagal, dan simulasi pemodelan juga. Hasilnya itu didapat nilai CPT-nya itu pada kedalaman 0 sampai 15 meter, di mana kedalaman 15 meter itu adalah kedalaman akhir dari pemeriksaan, memiliki daya dukung yang sangat rendah, didominasi dengan tanah lempung lunak yang kompresitasnya tinggi. Hasilnya juga didapat analisis yang menunjukkan bahwa struktur bangunan mulai mengalami keruntuhan akibat retak pada join-join struktural. Ini tuh retak-retaknya tuh disebabkan oleh kegagalan dari pondasinya itu disebabkan oleh penurunan yang tidak seragam, terus eksentrisitas tiang, dan yang lain-lain. Selanjutnya untuk kesimpulannya itu, kegagalan fondasi pada ruko 3 lantai di Banua Anyar Banjarmasin ini disebabkan oleh desain fondasi yang tidak sesuai dengan kondisi tanah setempat, kurangnya survei geoteknik yang kurang ketat. Rekomendasi untuk proyek serupa di masa depan bisa mencakup melakukan studi tanah yang komprehensif sebelum didesain dulu, memastikan bahwa keseluruhan proses konstruksi mengikuti standar teknik yang ketat. Selanjutnya, untuk pengaruh air tanah pada fondasi, saya memakai studi kasus pengaruh air tanah pada daya dukung fondasi di proyek gedung tinggi di Jakarta. Metodologinya itu menggunakan pengamatan lapangan, uji laboratorium, dan eh, penggunaan simulasi pemodelan. Hasilnya itu didapat penurunan daya dukung fondasi hingga 25% selama musim hujan, terjadinya peningkatan tekanan pori di lapisan tanah lempung yang menyebabkan potensi kegagalan fondasi, dan diferensial settlement terukur pada beberapa titik fondasi. Untuk kesimpulannya, level air tanah yang tinggi signifikan mempengaruhi kinerja fondasi gedung tinggi. Rekomendasi untuk melakukan studi hidrogeologi sebelum dan menerapkan sistem drainase yang efektif. Nah, untuk yang terakhir ini ada proyek internasional fondasi gedung tinggi. Saya memakai studi kasus proyek fondasi untuk gedung tinggi di Dubai, Burj Khalifa. Metodologinya itu survei geoteknik, analisis hidrologi, dan penggunaan desain fondasi. Selanjutnya, hasil itu didapat daya dukung fondasi tiang panjang ditentukan sebesar 60 ton per tiangnya. Terus penurunan totalnya itu kurang lebih terukur kurang dari 25 meter selama fase konstruksi, dan pemantauan tekanan pori menunjukkan stabilitas yang baik meskipun ada fluktuasi air tanah. Selanjutnya, kesimpulannya itu desain fondasi yang tepat dan pemantauan kondisi tanah yang berkelanjutan sangat penting untuk keberhasilan proyek gedung tinggi. Pengelolaan air tanah melalui sistem drainase yang efektif juga berkontribusi pada stabilitas fondasi. Nah, dari ketiga studi kasus tersebut, dari 4 studi kasus tersebut kita dapat pelajaran yang bisa diambil, di mana pembinaan fondasi yang tepat harus disesuaikan dengan karakteristik tanah dan beban yang diterima. Fondasi tiang bor seringkali lebih unggul daripada tiang panjang kalau untuk tanah berpasir. Selanjutnya, untuk pentingnya survei geoteknik terlebih dahulu, survei tanah yang komprehensif sangat penting sebelum perencanaan fondasi untuk menghindari kegagalan struktural. Dan manajemen air tanahnya juga itu perlu banget, karena pengelolaan air tanah melalui sistem drainase yang efektif dapat meningkatkan daya dukung fondasi dan mencegah keruntuhan. Untuk diskusinya, analisis menunjukkan bahwa banyak kegagalan fondasi yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kondisi tanah setempat. Misalnya pada pembangunan ruko di Banua Anyar, kegagalan tersebut terjadi karena desain fondasi yang tidak sesuai dengan kondisi tanah yang lunak. Selain itu, pengaruh air tanah yang tinggi juga bisa berkontribusi terhadap penurunan daya dukung fondasinya. Untuk kesimpulannya,
Studi kasus ini menegaskan bahwa pemilihan fondasi yang tepat, survei geoteknik yang komprehensif, dan pengelolaan air tanah yang baik adalah kunci untuk keberhasilan konstruksi gedung bertingkat. Kegagalan fondasi ini dapat dihindari dengan mengikuti standar teknik yang ketat dan melakukan pemantauan kondisi tanah secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang desain fondasi yang efektif di berbagai jenis tanah. Selanjutnya saya lampirkan referensinya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.